Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sersan Catur Rosidin, Babinsa Kabupaten Wonosobo. Saya akan menanggapi dari pertanyaan rekan-rekan kita tentang apa perbedaan santet dan sihir. Nah, begini, perbedaan santet dan sihir ini pada dasarnya adalah sama, karena keduanya adalah praktek haram yang menggunakan bantuan jin atau setan untuk mencelakakan orang lain. Ini yang termasuk kategori syirik besar, sehingga orang yang melakukan hal-hal tersebut adalah sudah murtad, sudah keluar daripada Islam bagi yang muslim. Kemudian perbedaan utamanya ini hanyalah istilah ya, perlu diketahui. Sihir adalah istilah umum, kemudian sedangkan santet adalah bentuk lokal, khususnya di Jawa atau di Indonesia ini. Ya. Karena perbedaan dan persamaannya ini, sihir adalah bentuk amalan yang melibatkan keterlibatan jin atau setan untuk mempengaruhi fisik atau psikis seseorang. Nah, kemudian hukumnya santet adalah ini salah satu jenis sihir yang populer di Indonesia, seringkali menggunakan media tertentu seperti bisa memakai rambut, bisa pakai pakaian orang yang dituju, bisa pakai foto ya, bisa pakai jarum, paku ya, dan yang lagi in-innya itu pakai media tanah kuburan. Nah, untuk mengirimkan penyakit atau bahaya jarak jauh. Dalam hukum Islam ini menegaskan bahwa baik sihir maupun santet ini termasuk perbuatan syirik. Pelakunya atau dan yang menyuruh untuk menyantet ini dianggap keluar dari agama Islam atau kafir bagi yang muslim. Kenapa? Tujuan keduanya ini seringkali jahat, seperti memisahkan suami istri, menimbulkan penyakit, ya, membuat orang gila, hingga bahkan sampai sadisnya bisa menimbulkan kematian kepada orang yang disantet tersebut. Ini ada istilah lain dalam konteks budaya lokal ini. Selain santet, terdapat istilah lain. Kalau di kampung-kampung ini bisa dikatakan ada guna-guna, pelet, ya, pengasihan, tenung, teluk. Ini yang semuanya ini berada di bawah payung besar sihir. Semuanya ini bahasa-bahasa ini termasuk di bawah payung besarnya yang dikatakan sihir. Dalam pandangan Islam, orang yang beriman bahwa meyakini keberadaan sihir, itu wajib. Di dalam pandangan Islam, orang yang beriman ini bahwa meyakini, saya ulang lagi, meyakini keberadaan sihir itu wajib hukumnya, karena sesuai dengan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlus sayatin wa ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnas sayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Di dalam
ayat tersebut ini menceritakan tentang sihir di dalam masanya kerajaan Nabi Sulaiman, dan menceritakan cabutan maut ini sudah dijelaskan ya. Kemudian ketika orang Islam mempercayai atau mempraktekkan hal tersebut adalah haram hukumnya, karena akan merusak akidah. Terus ada yang bertanya, bagaimana atau apa tanda-tandanya ketika orang kena sihir atau santet? Nah, tanda-tandanya ini sekarang sesuai dengan kasat mata ya. Ketika di dalam lingkungan rumah ada tanaman yang sekitarnya itu hijau, sejuk dan sebagainya, di situ ada salah satu yang mengering seperti apa ya, bakar dan sebagainya, itu pun belum tentu, siapa tahu kurang siram, kurang pupuk ya, terakhir bisa jadi. Kenapa kita masuk ke dalam lingkungan rumah ada bolam atau lampu yang sering putus, sudah diganti seminggu sebulan putus lagi, bisa jadi. Kemudian ini perlu penelitian yang sampai detail, tidak boleh mengatakan itu kena sihir, itu kena santet, nanti akan merusak psikis orang tersebut. Kemudian di dalam jasadnya itu sering mengalami kepala sering pusing, pundak berat, ketika duduk nggak lama tulang ekornya panas, kaki sering kesemutan, sering kram. Kemudian dalam jiwa atau rohaninya perasaan was-was, sering lupa rakaat sholat ya, takut berlebihan. Itu perlu diagnosa yang mendetail, karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan alimul ghaibi wasyahadah, alam yang gaib dan yang nyata ini kan memang diciptakan oleh Allah, dan kedua alam ini berdampingan hingga bangsa jin memang diceritakan zaman dahulu memang tugasnya untuk menyesatkan manusia, selalu membisik-bisikkan manusia ke jalan yang tidak benar. Terus ada yang bertanya, terus bagaimana kalau ketika ada orang yang kena santet atau sihir tersebut? Kita selalu berdoa, kuatkan keimanan, jangan lupa selalu beribadah, yang setelah sholat kita laksanakan ayat-ayat Al-Quran ru'yah mandiri, baca ayat kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Mu'awwidhatain 7 kali. Ini sering harus dan selalu kita jawabkan, kita ucapkan dengan ikhlas, dengan tujuan hanya memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.